Namaku Lina, seorang perawat yang baru saja diterima di sebuah rumah sakit tua yang terkenal angker di pinggiran kota. Rumah sakit itu bernama Rumah Sakit Saint Mary, terletak di atas bukit yang selalu diselimuti kabut tebal, membuat suasana di sekitarnya selalu tampak suram dan menyeramkan. Banyak cerita beredar tentang tempat ini, namun aku mencoba mengabaikan semua itu dan fokus pada pekerjaanku. Hari pertama saya bertugas, suasana rumah sakit terasa begitu dingin, seolah-olah menyambut saya dengan kehadiran yang tak terlihat. Lorong-lorongnya panjang dan gelap, dengan lampu-lampu yang berkedip lemah. Bau antiseptik bercampur dengan aroma lembab membuat suasana semakin tidak menyenangkan. Setiap kali saya berjalan, langkah kaki saya bergema di sepanjang lorong, memberikan kesan bahwa saya sedang diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Saya ditugaskan di lantai paling atas, di sebuah bangsal yang hampir tidak pernah digunakan lagi. Saat saya membuka pintu bangsal itu, engsel pintu berderit keras, menambah kesan angker tempat itu. Saya melangkah masuk dengan hati-hati, merasakan udara dingin menyentuh kulit saya, seolah-olah ruangan itu belum pernah dijamah oleh sinar matahari selama bertahun-tahun. Bangsal itu berisi sekitar 10 tempat tidur, namun hanya ada satu pasien di sana. Seorang pria tua yang terbaring kaku dengan tatapan kosong ke langit-langit. Saya mendekatinya dengan langkah hati-hati, merasakan jantung saya berdetak lebih cepat. Saat saya menyentuh tangannya yang keriput, saya merasakan kulitnya yang dingin dan lembab. Pria itu tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia sudah kehilangan semua harapan. Malam harinya, ketika saya sedang berjaga sendirian, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki yang berat, desahan pelan, dan pintu yang berderit sendiri. Saya mencoba mengabaikannya, menganggapnya sebagai imajinasi saya saja. Namun, perasaan takut itu semakin lama semakin kuat. Tepat tengah malam, saya mendengar suara tangisan seorang wanita. Suara itu sangat pelan, hampir seperti bisikan, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk saya merinding. Saya mengikuti suara itu, melangkah perlahan melalui lorong-lorong gelap. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada yang menahan kaki saya. Suara tangisan itu membawa saya ke sebuah kamar yang terkunci. Pintu kayunya tua dan lapuk, tetapi ketika saya menyentuhnya, pintu itu terbuka sendiri dengan suara berderit yang memekakkan telinga. Di dalam kamar itu, saya melihat seorang wanita muda duduk di sudut ruangan, menangis dengan kepala tertunduk. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi wajahnya. Saya mendekatinya perlahan, merasakan udara semakin dingin. "Apa yang terjadi padamu?" tanyaku dengan suara gemetar. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya, dan saya terkejut melihat mata kosong yang penuh dengan kesedihan. "Mereka mengambil anakku," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Sebelum saya sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu menghilang begitu saja, meninggalkan saya sendirian di ruangan yang gelap dan dingin. Saya bergegas keluar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Pikiran saya kalut, namun saya tahu ada sesuatu yang sangat salah di rumah sakit ini. Keesokan harinya, saya mencoba mencari tahu tentang wanita itu dan apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini. Saya menemukan catatan lama yang sudah berdebu tersembunyi di ruang arsip. Dari catatan itu, saya mengetahui bahwa banyak pasien yang meninggal secara misterius, dan seorang perawat yang hilang tanpa jejak bertahun-tahun yang lalu. Malam berikutnya, saya memutuskan untuk berjaga lagi di bangsal atas. Saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang ingin menunjukkan kebenaran kepada saya. Saat saya duduk di kursi di samping tempat tidur pria tua itu, tiba-tiba tangannya bergerak dan menggenggam tanganku dengan erat. Saya terkejut dan berusaha melepaskan genggaman itu, namun dia menatapku dengan mata yang penuh ketakutan dan berbisik, "Mereka ada di sini." Lampu tiba-tiba padam dan suara-suara aneh mulai memenuhi ruangan. Saya merasakan ada yang bergerak di sekitar saya, tetapi tidak bisa melihat apa-apa dalam kegelapan. Tiba-tiba saya merasakan sentuhan dingin di bahu saya dan suara bisikan di telinga saya, "Tolong kami." Saya berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Dalam kepanikan, saya berlari keluar dari bangsal itu, merasa napas saya sesak dan jantung berdebar kencang. Saat sampai di lorong, saya melihat bayangan-bayangan samar bergerak mendekati saya.
Mereka bukan manusia, melainkan bayangan dari masa lalu yang penuh dengan penderitaan. Di ujung lorong, saya melihat wanita muda itu lagi. Dia menatapku dengan mata yang penuh harap dan berkata, "Temukan anakku." Sebelum saya sempat menjawab, dia menghilang lagi dalam kegelapan. Dengan tekad baru, saya kembali ke ruang arsip dan menemukan catatan tentang seorang anak yang hilang bertahun-tahun yang lalu di rumah sakit ini. Anak itu adalah putra dari wanita muda yang terus muncul dalam visiku. Saya menyadari bahwa untuk menghentikan semua ini, saya harus menemukan kebenaran tentang apa yang terjadi pada anak itu. Selama beberapa hari berikutnya, saya terus mencari petunjuk, merasakan tekanan dan kehadiran yang semakin kuat di sekitar saya. Akhirnya, saya menemukan sebuah ruang rahasia di bawah rumah sakit yang dipenuhi dengan barang-barang milik anak-anak. Di sana, saya menemukan boneka beruang tua dengan nama anak itu tertulis di atasnya. Namun, pencarian saya tidak berhenti di situ. Saya merasa bahwa boneka itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Saat malam tiba, saya membawa boneka itu ke bangsal atas, berharap bisa berkomunikasi dengan wanita muda itu lagi. Saat saya meletakkan boneka itu di tempat tidur pria tua yang masih terbaring, ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat dingin dan gelap. Suara langkah kaki dan bisikan-bisikan mulai terdengar lagi, lebih keras dan lebih mengancam daripada sebelumnya. Saya merasakan ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang sangat berbahaya. Tiba-tiba bayangan besar muncul di depan saya. Bayangan seorang pria dengan tatapan penuh kebencian. "Kau tidak seharusnya ada di sini," katanya dengan suara menggelegar. Saya mundur dengan cepat, merasakan punggung saya menyentuh dinding yang dingin. Bayangan itu semakin mendekat dan saya merasakan ketakutan yang luar biasa. Namun, di saat-saat terakhir, wanita muda itu muncul lagi di antara bayangan-bayangan. "Lari, Lina. Temukan anakku dan kebenarannya," katanya dengan suara mendesak. Dengan sekuat tenaga, saya berlari keluar dari bangsal itu, menuruni tangga dengan cepat. Saya merasa seolah-olah ada yang mengejar, namun saya tidak berani menoleh ke belakang. Saat sampai di lantai dasar, saya melihat sebuah pintu tua yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Pintu itu tampak sangat tua dan terlupakan, dengan tulisan pudar di atasnya yang bertuliskan "Ruang Penyimpanan". Saya mendorong pintu itu dengan kuat, dan di baliknya saya menemukan ruangan yang dipenuhi dengan dokumen-dokumen tua dan peralatan medis yang usang. Di sudut ruangan, saya melihat sebuah kotak kayu-kayu kecil yang terkunci. Dengan tangan gemetar, saya membuka kotak itu dan menemukan buku harian yang sangat tua. Membuka halaman pertama, saya terkejut melihat nama saya tertulis di sana, Lina. Namun, tulisan itu tampak sangat berbeda dari tulisan tangan saya. Semakin saya membaca, semakin saya menyadari bahwa buku harian itu milik wanita muda yang muncul dalam visiku. Dan yang lebih mengejutkan lagi, saya menemukan catatan tentang anaknya yang hilang, seorang anak laki-laki bernama David. Dengan tekad baru, saya mulai mencari lebih dalam tentang identitas David dan mengapa dia menghilang. Saya menemukan catatan medis yang menyebutkan bahwa David adalah anak dari seorang dokter yang dulu bekerja di rumah sakit ini. Tetapi dokter itu menghilang secara misterius bertahun-tahun yang lalu. Malam berikutnya, saat saya berjalan melalui lorong-lorong gelap, saya melihat bayangan seorang pria mengenakan jas dokter. Bayangan itu memanggil saya, "Lina, kau harus tahu kebenarannya." Saya mengikuti bayangan itu dengan hati-hati, merasa bahwa saya semakin dekat dengan jawaban yang saya cari. Bayangan itu membawa saya ke sebuah kamar yang terkunci rapat. Saya membuka pintu dengan tangan gemetar, dan di dalamnya saya menemukan sebuah laboratorium tua yang penuh dengan peralatan medis kuno. Di tengah ruangan ada meja operasi dengan catatan medis berserakan di sekitarnya. Saya melihat sebuah foto di salah satu catatan itu, foto seorang dokter dengan seorang anak kecil. Dokter itu tampak sangat familiar. Itu adalah bayangan pria yang terus muncul dalam visiku. Dengan napas tertahan, saya menyadari bahwa dokter dalam foto itu adalah ayah dari David, anak yang hilang. Bayangan itu tampak begitu nyata dan saya merasakan sesuatu yang tidak biasa, seolah-olah saya mengenalnya secara pribadi.
Saat saya membaca lebih lanjut catatan medis itu, saya menemukan rincian tentang percobaan medis yang dilakukan di rumah sakit ini bertahun-tahun lalu. Percobaan itu melibatkan anak-anak, termasuk David. Saya merasa muak saat membaca betapa tidak etis dan kejamnya percobaan-percobaan itu. Saya mulai mengerti bahwa dokter itu, yang juga adalah ayah David, menjadi gila karena rasa bersalah dan kehilangan setelah percobaan itu gagal, yang menyebabkan hilangnya banyak nyawa anak-anak, termasuk David. Suara langkah kaki kembali terdengar, lebih mendekat dan lebih jelas dari sebelumnya. Saya berbalik dengan cepat dan melihat bayangan wanita muda itu lagi. Kali ini, dia tampak lebih jelas dan wajahnya penuh dengan rasa putus asa. "Tolong temukan anakku," katanya sekali lagi, suaranya penuh dengan rasa sakit. Saya tahu saya harus melanjutkan pencarian ini hingga akhir, tak peduli seberapa menakutkan atau berbahaya itu. Saya meninggalkan laboratorium tua itu dan mengikuti petunjuk lebih lanjut yang saya temukan di catatan medis. Langkah kaki saya membawa saya ke bagian rumah sakit yang lebih gelap dan lebih terpencil, bagian yang hampir tidak pernah digunakan lagi. Saat saya melangkah ke sebuah ruang bawah tanah yang gelap, saya melihat pintu besar yang tertutup rapat dengan rantai berkarat. Saya menemukan kunci yang cocok dari salah satu catatan medis dan membukanya. Saat saya membuka rantai berkarat itu dengan kunci yang saya temukan, pintu besar tersebut terbuka dengan suara berderit yang memekakkan telinga. Di balik pintu itu, terdapat ruangan gelap dan lembab yang terasa sangat dingin. Saya menyalakan senter yang saya bawa, sinarnya menembus kegelapan dan mengungkapkan pemandangan yang membuat saya tercekat. Di tengah ruangan, terdapat meja besar dengan berbagai alat medis kuno yang berlumuran darah kering. Di sudut ruangan, ada sebuah tempat tidur kecil dengan rantai di sekelilingnya. Saya merasakan hawa dingin yang semakin menusuk tulang saat saya mendekati tempat tidur itu. Di sana, saya menemukan sesuatu yang membuat air mata mengalir di pipi saya. Tulang belulang seorang anak kecil, terbaring dengan tenang seolah-olah menunggu untuk ditemukan. Saya berlutut di samping tempat tidur itu, memegang tulang belulang anak itu dengan tangan gemetar. "David," bisikku dengan suara yang hampir tak terdengar. Saya tahu bahwa ini adalah anak yang selama ini saya cari, anak yang hilang bertahun-tahun lalu. Rasa sakit dan kehilangan membanjiri hati saya, namun saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk menenangkan arwahnya. Saat saya berdiri, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih dekat. Saya menoleh dan melihat bayangan wanita muda itu lagi, tapi kali ini dia tampak lebih jelas. Saya bisa melihat air mata yang mengalir di wajahnya, matanya yang penuh dengan kesedihan dan rasa bersalah. "Lina," katanya dengan suara serak, "kau harus tahu kebenarannya." Wanita itu mendekat dan tiba-tiba wajahnya berubah menjadi wajah saya sendiri. Saya terkejut dan mundur beberapa langkah, merasa kebingungan dan ketakutan. "Siapa kamu?" tanyaku dengan suara gemetar. "Aku adalah dirimu," jawabnya. "Dirimu yang telah melupakan masa lalu, dirimu yang tidak bisa menerima kehilangan anakmu. Dokter itu adalah masa lalu, dirimu yang dulu." Saya tersentak mendengar kata-katanya. Semua potongan puzzle mulai menyatu dalam pikiran saya. Saya menyadari bahwa dokter yang melakukan percobaan kejam itu adalah saya sendiri di masa lalu. Saya yang menjadi gila karena rasa bersalah dan kehilangan. Saya yang menciptakan sosok perawat baru untuk melarikan diri dari kenyataan yang mengerikan ini. Air mata mengalir deras di pipi saya saat saya merasakan beban dari kebenaran yang baru saja terungkap. Saya menyadari bahwa selama ini saya telah mengalami gangguan jiwa, menciptakan dunia alternatif untuk melarikan diri dari rasa bersalah dan kesedihan yang tak tertahankan. Saya terjebak dalam lingkaran setan yang diciptakan oleh pikiran saya sendiri. Dengan langkah yang berat, saya mendekati tulang belulang David dan berbisik, "Maafkan aku, anakku. Maafkan aku." Saya menangis tanpa henti, merasakan seluruh dunia runtuh di sekitar saya. Wanita muda itu, yang adalah diriku sendiri, mendekati saya dan meletakkan tangannya di pundak saya. "Sekarang kau tahu kebenarannya, kau harus melepaskan rasa bersalah ini dan menemukan kedamaian." Saya mengangguk dengan air mata yang masih mengalir. Dalam hati saya berjanji untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan mencari bantuan untuk mengatasi gangguan jiwa yang telah menghancurkan hidup saya.
Dengan penuh penyesalan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik, saya meninggalkan ruangan gelap itu, membawa serta kenangan pahit dan pelajaran berharga tentang penerimaan dan pengampunan.